Halo Sobat Trust Nation, kembali lagi di channel Trust Fashion. Hari ini kita akan membahas mengenai bisnis online yang meningkat di masa pandemik ini. Banyak orang yang sudah mengubah dari yang dulu mungkin punya store offline terus sekarang store online, dan hasilnya hampir rata-rata kenaikannya di masa pandemi kemarin sampai dengan hari ini itu adalah 2-3 kali dibandingkan dengan pada saat waktu masa sebelum terjadi pandemik. Jadi harusnya kita bisa menggali potensi bisnis online itu semakin besar untuk teman-teman yang belum memulai bisnis online ini. Di sini kita akan membagikan tips-tips untuk gimana caranya bisa meningkatkan bisnis online kita supaya bisa lebih maksimal bagi yang sudah menjalankan, dan bagi yang belum menjalankan bisa mulai dicoba. Yang paling pertama dari bisnis online ini yang penting adalah kita harus fokus dalam satu produk. Jadi kalau misalnya kita mau fokus di F&B, berarti kita harus fokus di F&B. Artinya mungkin makanan kering, atau itu mungkin ada yang membuat cookies, lalu juga ada yang membuat packaging untuk snack, dan sebagainya. Itu harus fokus di produk tersebut. Karena pada saat kita tidak melakukan focusing terhadap sebuah produk kita, artinya itu kita juga tidak fokus terhadap bisnis kita. Dampaknya apa? Banyak orang berpikir bahwa kalau misalnya kita jual produk semakin banyak, artinya semakin banyak omset yang akan terjadi. Itu tidak bisa berjalan di sebuah bisnis online. Kenapa? Pada saat kita punya posisi, misalnya kita jual, bisnis kita adalah untuk fashion misalnya. Kita fokus pada misalnya baju anak. Orang itu akan selalu cenderung mencari baju anak ke tokonya kita. Jadi dia akan datang ke toko kita karena dia tahu kita menjual baju anak. Coba bayangkan kalau toko kita itu semerawut, jual produknya semua ada, nanti orang tuh akan lihat ya, mungkin hanya berdasarkan pas search ketemu, kita baru dia beli. Tapi beda halnya kalau kita punya sebuah produk yang kita udah fokus, oke, produknya kita hanya jual ini, dan nanti orang itu akan tahu, oh kalau misalnya jual baju anak harus ke toko ini, atau misalnya jual baju sablon itu yang tipenya seperti ini ada di toko ini. Jadi fokus produk itu sangat penting supaya kita itu dilihat semua orang yang mau membeli ke kebutuhannya mereka itu mencari ke marketnya kita. Jadi kita nggak boleh membuat toko yang istilahnya semua ada jual barang ada di tempat kita. Itu menurut saya nggak berjalan untuk sebuah bisnis online. Lalu berikutnya poin kedua adalah kita pada saat melakukan posisi kita itu ada di mana yang mau kita pasarkan, artinya produk kita mau pasarkan, itu pada saat kita melakukan pengiklanan produknya kita, baik itu di sosial media berupa Instagram atau mungkin itu di Facebook, itu kita harus punya strategi lokasi mana yang mau kita kejar. Artinya kita cari populasi yang kira-kira, contoh misalnya kita targetnya laki-laki, habis itu dengan area yang umurnya 18 sampai 30 tahun misalnya. Nah, kita lihat dari populasi kira-kira area mana yang memenuhi kriteria itu, itulah incaran kita untuk menaruh iklan barang yang mau kita jual. Jadi kita nggak buang-buang biaya iklan untuk sesuatu yang mungkin bukan targetnya kita. Jadi itu pastikan lokasi yang mau kita iklankan itu adalah yang memang mempunyai kriteria gender dan umur yang sesuai dengan yang kita perlukan. Terus berikutnya adalah masalah ads. Nah, ads ini tuh menjadi masalah pada saat kita terlalu fokus meminimalkan jumlah iklan kita dengan tujuan supaya setinggi-tingginya bisa menjual. Jadi yang di sini cara berpikir harus diubah nih. Pada saat penjualan kita naik dan target area yang kita capai itu sudah sesuai, jangan takut untuk menaikkan jumlah ads. Kenapa? Karena jumlah ads yang naik itu akan meningkatkan reach kita setelah daerah tersebut sudah hampir mungkin 60%, 70% populasi udah bisa kita kuasai, baru kita cari area kedua. Area kedua itu berarti kita harus nambah ads baru untuk meningkatkan awareness dari orang-orang yang mau belanja produknya kita di area kedua. Habis itu berikutnya ke area ketiga. Nah, berarti area ketiga itu bukan ngambil budget ads yang di area pertama dengan harapan bahwa di area pertama itu tanpa di ads itu udah tetap penjualan kita meningkat. Kita harus ingat kompetisi di bisnis online itu sangat banyak. Artinya kita pada saat menghapus ads yang ada di area kita yang sebelumnya, itu akan ada kompetitor lain yang masuk. Jadi kita harus tetap memasang ads dengan komposisi either kita membuat stagnan atau kita naikkan sedikit supaya ada menambah reach yang baru. Sedangkan di populasi yang ada di area lain itu kita harus tambahkan supaya di area tersebut kita punya market baru dan bisa meningkatkan omset. Jadi nggak ada istilah tuh kalau misalnya marketnya di bisnis online tuh kalau udah naik misalnya omset sampai 500 juta di area pertama, habis itu area pertama adsnya dihilangin aja, nggak bisa. Itu tetap harus ada karena kompetitor kita tuh tidak terlihat
Kita nggak tahu siapa yang main bisnis yang sama dengan kita. Nah, itu kita harus punya strategi untuk bisa mengembangkan ads tersebut. Lalu berikutnya, setelah semua marketnya kita kuasain, yang kita harus punya adalah sebuah tim. Nah, bayangkan kalian seorang pemilik produk, lalu kalian mengerjakan untuk proses packaging, proses administrasi, dan proses untuk menjawab customer itu. Jadi kita harus punya strategi, kita harus punya tim. Jadi tim customer service kita punya, tim packaging kita punya, tim admin kita punya. Tujuannya apa? Supaya satu, customer service itu adalah untuk menjawab pertanyaan dari customer yang mungkin kalau bisa kita bilang itu banyak banget yang sifatnya mungkin ada yang pertanyaannya yang memang benar harus ditanyakan, ada yang pertanyaannya mungkin kayak hanya bercanda dan hanya nggak penting gitu pertanyaannya. Lalu setelah dapat order harus apa? Kita harus kirim. Nah, harus punya tim packaging. Kalau kita nggak packaging kan customer juga nggak puas. Lalu kita kenapa mesti punya admin? Pada saat kita punya admin, tujuannya adalah untuk melakukan cocok ini, penjualan hari ini sama uang masuknya sama apa enggak. Lalu habis itu kira-kira penjualan sebulan ini dibanding bulan sebelumnya ada kenaikan apa penurunan. Lalu mungkin ada perhitungan komisi untuk tim packaging sama tim CS-nya. Itu semua dilakukan oleh admin. Tujuannya adalah untuk mengontrol dan memperbaiki segala bentuk pembukuan yang harusnya kita punya. Nanti pada saat ini semua berjalan, tanpa kita harus tungguin bisnisnya itu udah bisa berjalan. Kita cuma bisa cukup lihat laporan dari mungkin kalau yang masih pakai Excel mungkin Google Drive, kalau yang menggunakan online software ya biasanya langsung tinggal connect ke sistem pembukuannya melalui handphone ataupun melalui tab-nya, tinggal lihat oh ini penjualan sekian gitu. Jadi semua udah bisa terkontrol dengan baik. Dengan adanya kondisi pandemi ini jangan kira kita tuh tidak ada potensi untuk bisa berbisnis. Jadi bisnisnya tuh ada tapi bukan dalam bentuk yang offline, karena offline jujur aja hampir semua klien kita juga mengalami suffer. Tapi pada saat mereka berubah menjadi online, ternyata kesafaran itu tuh tertutupi bahkan lebih besar daripada waktu itu berbisnis secara offline. Karena market targetnya bisnis offline sama market targetnya bisnis online itu jauh berbeda. Kalau bisnis offline itu misalnya kalian punya toko di Jakarta atau punya toko di Surabaya, ya berarti areanya kan hanya sekitar itu saja kan yang bakal beli kan. Ya mungkin bisa ada yang berangkat ke pulau mana, ada yang pesan, bisa juga itu, tapi kan kita udah harus punya bisnis yang jangka waktu panjang. Tapi kalau bisnis kita baru, abis itu kita berharap punya toko dan bisa ada yang tahu di daerah Kalimantan, tahu kita ada toko di Jakarta, itu sangat jarang gitu. Jadi yang kita lakukan dengan bisnis online itu kita punya unlimited customer yang ada di Indonesia. Jadi kayak kita ngomong let's say 270 juta penduduk. Nah, let's say kita dapat nggak usah banyak-banyak 10%-nya aja marketnya buat kita gitu kan, dari 270 juta penduduk itu berarti kita udah punya potensial customer sebanyak 27 juta penduduk yang ada, artinya 27 juta orang yang bakal beli ke kita. Kalau barangnya kita sifatnya yang istilahnya recurring dipakai terus, berarti kan kita bisa dapat 27 juta di setiap bulan untuk si customer tersebut. Nah, jumlah value-nya sih terserah. Ya kalau misalnya kita ngomong jual barang harganya 1.000, berarti kan kita udah dapat 27 miliar kan, istilahnya kayak gitu kan. Kasarnya dalam 1 bulan. Tapi kan itu semua butuh proses, karena pada saat proses pengiklanan itu nggak segampang itu. Kayak istilahnya pada saat kita ngiklan apakah langsung dapat customer sebaik itu? Enggak, karena kompetitor kita banyak dan kita strategi pengiklanan harus jalan sesuai dengan yang benar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut, coba konsultasi aja sama kita. Nanti kita bisa kasih masukan sesuai dengan bisnis yang teman-teman menurutnya cocok. Dan nanti kita bisa kasih masukan kira-kira kalau misalnya teman punya, oh saya punya produk ini kira-kira cara pemasarannya kayak gimana. Nah itu bisa konsultasi sama kita. Oke, demikian untuk channel kali ini. Nanti coba untuk misalnya ada mau topik tertentu yang berhubungan sama bisnis online, bisa komen di bawah. Lalu untuk supaya teman-teman bisa tahu ada update dari channel ini, juga bisa subscribe dan juga like channel kita, sehingga nanti kalau misalnya teman-teman ada butuh dan tahu nih kita ada upload video baru, teman-teman bisa langsung nonton untuk video barunya. Oke, demikian kita punya channel kali ini. See you next video.